Selanjutnya kita akan membahas tentang angka penting. Nah, angka penting itu apa toh? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi kalau kalian melakukan pengukuran, hasilnya itu disebut angka penting. Lambangnya ini disingkat AP gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu AP itu berarti ada berapa angka pentingnya. Nah, dalam menuliskan angka penting ini tidak boleh sembarangan, tapi ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting ya. Semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Jadi 2,56 meter ya, misalnya kamu melakukan pengukuran panjang meja itu 2,56 meter. Nah, di sini punya 3 angka penting ya. Ini sama dengan 3 angka penting, itu artinya mempunyai 3 angka penting, yaitu 2, 5, dan 6 ya. Itu 2,56 itu punya 3 angka penting, atau boleh disingkat menjadi 3AP. Selanjutnya 765,12 ml ya, itu punya 5 angka penting ya, yaitu 7, 6, 5, 1, dan 2. Ini berarti artinya punya 5 angka penting ya. Semua angka bukan 0 adalah angka penting ya. Ketentuan kedua. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau ada angka 0-nya, nah itu ada dijawab di ketentuan kedua. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 ya. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya ini 20.783 kg ya. Jadi di sini ada angka 0, tapi letaknya di antara angka bukan 0. Makanya 20.783 itu punya 5 angka penting, yaitu 2, 0, 7, 8, dan 3 ya, punya 5 angka penting. Selanjutnya 23,0009 volt itu punya 6 angka penting, yaitu 2, 3, 0, 0, 0, 9 ya, 6 angka penting. 0 ini kalau kalian lihat 0 yang letaknya di sini, ini kan terletak di antara angka 0 ya. 0 setelah 3 dan 0 sebelum 9. Tapi angka 0 yang di tengah ini kan di antara 3 dan 9 letaknya ya, tetepan ya, dalam satu kesatuan gitu loh. Dalam satu kesatuan angka, yaitu 23,0009. Jadi 0 di sini tetap ditulis termasuk angka penting ya. 2, 3, 0, 0, 0, 9 itu punya 6 angka penting ya. Terus yang ketiga aturannya, angka 0 yang terletak setelah koma bukanlah angka penting. Angka 0 ya, ini ada angka 0 setelah koma itu bukan angka penting. Jadi 0,000311 meter misalnya ya, itu hanya punya 3 angka penting, yaitu 3, 1, dan 1 ya. 0,000311
hanya punya 3 angka penting, yaitu 3, 1, dan 1. Yang 0 di depan 3, ya artinya nolnya kan setelah koma, itu bukanlah angka penting. Ya. Lanjut aturan keempat. Angka 0 yang terletak setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Nih, ada angka 0 terletak setelah angka bukan 0 loh. Misalnya ini ya, fokus ke 12,780 ya. Ini kan ada angka 0 yang terletak setelah angka bukan 0, terletak setelah 8 kan. Nah, angka 0 ini juga termasuk angka penting ya. Jadi 12,780 itu punya 5 angka penting ya. Tuh ya, artinya dari angka 0 yang terletak setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Ini ada angka 0 terletak setelah angka bukan 0, itu termasuk angka penting. Lanjutannya ada kata-kata kecuali diberi tanda khusus atau garis bawah. Nah, tanda khusus ini di contoh yang kedua, misalnya 12,78000 Newton. Nah, angka pentingnya itu hanya sampai yang ada di garis bawahnya, yang ada di ini, di garis bawah. Setelah angka yang di garis bawah itu tidak termasuk angka penting. Jadi 12,78000 Newton itu hanya punya 6 angka penting, yaitu 1, 2, 7, 8, 0, dan 0. Sudah sampai sini saja ya. Untuk memudahkan kalian mengingat, kalau ada yang di garis bawah seperti ini, itu adalah akhir dari angka pentingnya ya. Setelah itu angkanya ini sudah tidak dianggap angka penting ya. Ini 02 di belakang ini tidak dianggap angka penting ya. Ini saya ulangi, 12,780 punya 5 angka penting, yaitu 1, 2, 7, 8, dan 0. Kalau 12,78000 Newton tapi 0 yang kedua di garis bawah, berarti punya 6 angka penting, yaitu 1, 2, 7, 8, 0, dan 0 ya. Itu 6 angka penting. Nah, angka yang di garis bawah ini namanya angka taksiran. Itu angka dianggapnya angka yang paling belakang. Nanti kalau kita belajar tentang ini, penjumlahan dan pengurangan angka penting, itu nanti ada harus boleh mengandung satu angka taksiran, tapi akan dipelajari video selanjutnya ya. Oke. Aturan yang terakhir, yang kelima, itu gini. Bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya ya, bisa jutaan, bisa miliaran ya, yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir ya, itu harus ditulis dalam notasi ilmiah. Ingat notasi ilmiah kemarin ya, syaratnya A, titik kali 10 pangkat N ya. Nah, ini video ya sebelumnya ini tadi ya. Lanjut ke ini. Nah, saya ulangi, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir harus ditulis dalam notasi ilmiah. Supaya apa? Agar jelas apakah angka-angka tersebut termasuk angka penting atau bukan. Ya, kita lihat contohnya saja. Misal ingin menuliskan angka 1300 gram ya.
Jika ditulis menjadi 1,3 kali 10 pangkat 3 gram, kan juga 1300 kan. 1,3 kali 10 pangkat 3 kan 1300. Nah, itu punya dua angka penting, yaitu 1 dan 3 ya. 1,3 kali 10 pangkat 3 gram itu punya dua angka penting, yaitu 1 dan 3. Selanjutnya, kalau ingin ditulis menjadi 1,30 kali 10 pangkat 3 gram, ini kan juga hasilnya kan juga 1300. Nah, kalau ditulisnya 1,30 kali 10 pangkat 3 gram, itu angka pentingnya mempunyai 3 angka penting, yaitu 1, 3, dan 0 ya. 3 angka penting, 1, 3, dan 0 ya. Selanjutnya, jika ditulis menjadi 1,300 kali 10 pangkat 3 gram, itu punya 4 angka penting, yaitu 1, 3, 0, dan 0 ya. Selanjutnya, kalau misalnya ditulis menjadi 1,3000 ya, itu punya 5 angka penting. Angka pentingnya adalah 1, 3, 0, 0, dan 0. Nah, kalau di fisika menuliskan angka walaupun nilainya sama ya, 1300, tapi ditulis menjadi 1,3 kali 10 pangkat 3 atau 1,30 kali 10 pangkat 3 atau 1,300 kali 10 pangkat 3, itu artinya beda. Walaupun nilainya sama, tapi artinya beda. Artinya gimana ya? Artinya itu ini tergantung alat ukur yang dipakai. Jadi misalnya ini ya, kan kalau gram berarti itu timbangan ya. Timbangannya itu alatnya punya ketelitian berapa, itu untuk menunjukkan ini ada 0 di belakang angka yang dimaksud ya. Jadi ingat ya, di fisika itu 1,3 dengan angka 1,30 dengan 1,300 itu artinya beda, walaupun nilainya sama ya. Artinya beda karena itu menunjukkan alat ukur yang dipakai. Alat ukur yang dipakai itu menunjukkan seberapa telitinya. Nah, seberapa telitinya nanti akan dibahas di video selanjutnya. Nanti berkaitan dengan ini, melaporkan hasil pengukuran ya. Nanti kan ada ketidakpastian, itu tergantung dari alat yang dipakai. Sekian ya. Jadi saya ulangi, menuliskan angka penting mempunyai 5 syarat ini, A, B, C, D, E. Kita mulai contohnya tentang penjumlahan angka penting. Nah, penjumlahan dan pengurangan angka penting itu syaratnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Angka taksiran itu angka yang apa toh? Kita lihat ya. Nah, mulai dari 34,21. Angka taksiran itu adalah angka yang paling belakang. Berarti angka taksirannya adalah angka 1. Kita beri tanda garis bawah. Nah, kalau ada seperti ini berarti angka taksirannya adalah angka 1 ditambah 3,73. Angka taksirannya adalah 3. Kita buat gunggung susun seperti biasa. Jadi kalau ada soal 34,21 ditambah 3,73, hasilnya kalau dalam bentuk angka penting, caranya dibuat seperti ini ya, gunggung susun dulu ya, biar memudahkan letaknya angka taksiran itu ada di mana. Ya, kita jumlahkan seperti biasa. 1 tambah 3, 4. 2 tambah 7, 9. 4 tambah 3, 7. 3 tambah 0, 3. Jadi hasilnya 37,94.
Nah, karena 1 ini angka taksiran, turun ke bawah ketemu angka taksiran lagi angka 3, berarti angka taksirannya lagi adalah 4. Oh, berarti hasilnya 37,94 dengan angka taksirannya adalah angka 4. Ya. Kita ambil contoh yang lain. 28,94 ya. Ditambah 3,2. Kita tentukan dulu angka taksirannya. Angka taksiran dari 28,94 adalah angka 4. 3,2 itu angka taksirannya adalah angka 2. Berarti kita jumlahkan 4, 9 tambah 2, 1. 9 tambah 3, 2. 3 tambah 0, 3. 32,14. Kita lihat. 4 ini turun ke bawah, tidak ketemu angka apa-apa, berarti ini 4 di sini menjadi angka taksiran. Terus di sini ada 9 bukan angka taksiran, tapi 2 ini angka taksiran, turun ke bawah menjadi ini toh, satunya menjadi angka taksiran. Nah, kalau dilihat seperti ini, 32,14 dengan 2 angka taksiran kan tidak boleh. Syaratnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Kita ambil yang paling depan. Jadi hasilnya 32,1 dengan angka taksirannya adalah angka 1. Begitu ya. Seandainya angka di sini itu menjadi angka 5 ya. Ini. Nah, kalau hasilnya 32,15 itu kan tadi syaratnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran, kita ambil yang depan. Tapi karena di belakang angka 1 ini ada angka 5, berarti 1 ini dibulatkan menjadi 2. Menjadi 32,2. Ya, angka taksirannya adalah angka 2 yang paling belakang. Jadi, kalau yang belakangnya angka taksiran itu adalah angka 5, 6, 7, 8, dan 9, itu dibulatkan ke depan. Jadi, yang depan itu menjadi angka ditambah 1. Contoh lain ya, misalnya ini. Ada angka 8. 28,98. Angka taksirannya angka 8 ditambah 3,2, hasilnya kan 32,18. Nah, ini kita ambil, kan ada 2 angka taksiran, 1 dan 8. Karena syaratnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran, berarti angka yang depan angka 1. Tapi karena angka 1 itu di belakangnya angka 8, di belakang angka 1 itu adalah angka 8, makanya yang 8 ini dibulatkan ya, maju. Ini menjadi yang ini, yang 1 ini menjadi 2. Jadi 32,2 itu hasil dari jawabannya ini ya. Ingat, karena kita belajar tentang angka penting, jadi penjumlahan dan pengurangan maupun nanti perkalian dan pembagian itu beda ya aturannya dengan matematika biasa. Kita melihat angka taksiran. Ini yang penjumlahan. Kita kita buat yang pengurangan, angkanya sama saja ya. 34,21 dikurangi 3,73. 1 kurangi 3 8 ya. 8. 11 kurangi 7 4. 13 kurangi 3 0. 3 ya. 30,48. Nah, ini angka taksirannya angka 1, turun ke bawah ketemu angka taksiran lagi. No, ketemu ini angka taksirannya. Oh, berarti hasilnya 30,48 itu dengan 1 angka taksiran yaitu angka 8. Kalau yang ini 28,98 kita kurangi dengan 3,2. 28,98 angka taksirannya angka 8. 3,2 angka taksirannya angka 2. Kita kurangkan 8. Ini berarti berapa? 7 ya. 9 kurangi 2 7. 8 kurangi 3 itu 5. 25,78.
dua angka taksiran. Diurutkan 8, ke bawah ketemu angka 8, 2 ketemu angka 7. Jadi kalau menjumlahkan atau mengurangkan angka penting itu dibuat gunggung susunnya yang urut ya. Biar tidak mencong-mencong. Kalau kamu nulisnya 3,2-nya di sini. Nah, nanti salah, nanti nggak urut. Nah, yang benar ini ya, 3,2-nya gini. Nah, urut jadinya ya. Kita lihat ini ada 25,78, dua angka taksiran. Tidak boleh, syaratnya hanya mengandung satu angka taksiran. Kita ambil yang depan 25,7. Oke. Tapi di belakang angka 7 ada angka 8 yang harus dibulatkan ke depannya ini. Jadi hasilnya adalah 25,8. Nah, 8-nya itu dari mana? Dari yang 7 ini berubah menjadi 8. Ya. Ini pengurangan angka penting. Tuh. Nanti kita latihan lagi dengan soal-soal yang penjumlahan dan pengurangan angka penting. Kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian angka penting. Kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian angka penting. Syaratnya itu adalah perkalian atau pembagian angka penting itu nanti menghasilkan angka penting, ya. Perkalian atau pembagian angka penting itu menghasilkan angka penting, nanti itu ada hasilnya itu berupa angka penting ya. Banyaknya angka penting itu berapa? Sebanyak angka penting pada bilangan yang paling sedikit angka pentingnya. Nah, nanti hasilnya ini punya angka penting yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. Ya. Ambil saja. 1,2. Berapa angka penting? 2. Dikali 0,01. Berapa angka penting? 1. Kita lihat syarat yang C ya, kayaknya ya. Angka 0 setelah koma bukanlah angka penting ya. Kita kalikan, itu hasilnya kan 0, ini 3 angka, berarti harusnya 3 angka di belakang koma ya. Jadi kan gini, 1,2 dikalikan 1 hasilnya kan 12 ya. Tapi ini ada 3 angka di belakang koma, berarti 0,012. Nah, kalau seperti ini kan hasilnya kan 2 angka penting, yaitu 1 dan 2. Padahal syaratnya itu adalah angka penting ya, nanti tuh sebanyak angka penting pada bilangan yang paling sedikit angka pentingnya. Ini 2 angka penting dan 1 angka penting. Angka penting yang paling sedikit kan 1 angka penting. Oh, berarti nanti hasilnya itu harusnya 1 angka penting. Bagaimana ini 0,012 dituliskan menjadi 1 angka penting? Ya, kita tuliskan menjadi 0,01. Ini hasilnya. Ya. Beda ya dengan perkalian di matematika, karena kita belajar tentang angka penting. Jadi kita lihat, pokoknya kalau kalian bertemu tentang perkalian dan pembagian angka penting, sebenarnya kalau pilihan ganda tidak usah dihitung, langsung aja kita lihat, oh ini 2 angka penting, ini 1 angka penting, nanti kita cari yang hasilnya 1 angka penting ini. Walaupun 2-nya ini kita tidak ambil, karena 2 ini angka yang tidak bisa dibulatkan, kecuali kalau gini 1,6. Nah, ini kan 2 angka penting. 0,01 1 angka penting, hasilnya kan 0,016. Nah, kalau seperti ini kan 2 angka penting, 1 dan 6, tapi kita suruh ambil 1 angka penting, hasilnya berarti 0,02. Nah, ini. Jadi gitu ya. Kayak tadi ya, syaratnya hanya kalau penjumlahan dan pengurangan angka penting itu syaratnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Jadi tadi yang di sini nih
karena di belakang angka taksiran itu angkanya lebih dari 5 ataupun 5, nanti dibulatkan yang depannya. Seperti ini juga 0,016, dua angka penting, kita mau ambil satu angka penting. Jadi 0,01, tapi karena di belakang 1 itu adalah angka 6, jadi 0,02. Ya. Itu yang perkalian. Kita ambil contoh yang pembagian. Pembagian misalnya 0,22 dibagi 1,1. Kalian boleh pakai cara yang 0,22 dibagi 1,1 gini juga boleh ya, kalau di orek-orekan kalian. Tapi kita lihat saja ini 0,22. Berapa angka penting? 2 angka penting. 1,1 itu 2 angka penting. Nah, bagaimana kalau 2 angka penting dibagi 2 angka penting, atau misalnya 2 angka penting dikali 2 angka penting? Jadi kan syaratnya itu hasilnya adalah nanti itu angka penting yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. Kan sama-sama 2, berarti nanti hasilnya juga harus 2 angka penting. Ya, tadi 2 angka penting dikalikan 1 angka penting, hasilnya 1 angka penting. Tapi kalau 2 angka penting dibagi 2 angka penting, itu hasilnya juga 2 angka penting. 0,22 dibagi 1,1 itu kan hasilnya 0,2. Padahal ini yang hasil pembagian kalau kalian membuat porok gapit gitu ya. Hasilnya 0,2. 0,2 ini kan 1 angka penting. Itu kan salah ya. Padahal syaratnya tadi harusnya 2 angka penting. Bagaimana? Berarti kita ambil yang syarat keempat. Ada angka 0 di belakang angka penting, itu termasuk angka penting. Coba kita lihat ini ya. Angka 0 yang terletak setelah angka bukan 0 ya. 0,20. Nah, ini menjadi 2 angka penting karena apa? Angka 0 yang terletak setelah angka bukan 0 itu adalah angka penting. Nah, kalau seperti ini hasilnya menjadi 2 angka penting. Kalau kalian menuliskan di sini itu berarti salah. Yang benar ini 0,20 ya. Ingat di fisika 0 di belakang itu berbeda ya, walaupun di sini tidak ada, ini ada, itu artinya beda ya. Kalau ini 2 angka penting. Tuh. Nanti kita tambahkan latihan lagi tentang perkalian maupun pembagian angka penting. Sambil dicermati nanti kalau ada yang kesulitan, kalau kalian menemukan angka terus kesulitan, bisa di-share di grup ya. Kita lanjutkan ke melaporkan hasil pengukuran. Ini yang terakhir atau gongnya dari bab pengukuran ini. Jadi kalau dulu di SMP itu kalian misalnya membaca panjang penggaris itu adalah 11,3 cm ya. Ini namanya X0. Jadi skala yang terbaca di alat itu namanya X0. Nah, syaratnya sekarang kalau menuliskan hasil pengukuran itu adalah gini. X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, ini skala yang terbaca ya. Ini adalah ketidakpastian. Itu kalau pengukuran tunggal. Ini pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal itu melaporkan hasil pengukurannya adalah X sama dengan X0 plus minus delta X. X0 itu skala yang terbaca di sini, di alatnya itu berapa, terus plus minusnya delta X.
eratnya atau rumusnya ketidakpastian dari pengukuran tunggal ini adalah setengah dari skala terkecil. Kita lihat panjang dari benda yang kamu ukur pakai mistar atau penggaris itu 11,3 cm. Berarti skala terkecil dari penggaris itu atau penggaris itu bisa membaca paling kecil itu berapa toh? 0,1 cm kan. Ini berarti skala terkecilnya penggaris itu adalah 0,1 cm. Ya, kita lihat kasus ini loh, tergantung alat yang kamu pakai. Skala terkecil itu lihat dari alat yang kamu pakai. Berarti delta X-nya itu adalah setengah dari 0,1. Berapa? 0,05 cm. Oh, berarti kamu menuliskan dari hasil pengukuran benda atau panjang, misalnya panjang meja atau batang itu 11,3 plus minus ini delta X itu adalah setengah dari skala terkecil. Skala terkecilnya tadi 0,1 cm ya. Jadi 0,05. Nah, karena sama-sama sudah sama-sama sentimeter, berarti gini nulisnya. Gitu. 11,3 plus minus 0,05 cm. Itu untuk penggaris. Contoh yang lain untuk mikrometer skrup dari situs alamat yang sudah saya share. Silakan kalian kan bermain-main dengan ini ya, ini mikrometer skrup, ini mikrometer skrup ya. Kita lihat di sini alatnya, kita pakai yang paling kecil ya. Kita masukkan angka yang paling kecil. Kasih pengukuran tunggal ya. Mikrometer skrup. Pengukuran tunggal. Berarti ya, masih pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal itu artinya pengukuran satu kali. Di situ kalau pakai alat yang paling kecil ini, nah, itu hasilnya dia X sama dengan X0 plus minus delta X. X-nya, X0-nya, kita lihat aja dulu di sini aja. X0-nya 2,87 mm. Delta X-nya adalah setengah dari skala terkecil. Di alatnya sudah ada skala terkecil itu, kita lihat di bawah angka 0 sampai 25 mm. Terus di bawahnya ada 0,01 mm. Nah, setengahnya dari 0,01 berapa? 0,005 mm. Jadi ya sudah, kita melaporkan hasil pengukurannya menjadi X. Kalau misalnya itu disuruh panjang ya berarti mau P boleh, mau L juga boleh. Intinya skala yang terbaca plus minus ketidakpastiannya atau setengah dari skala terkecil. 2,87 plus minus 0,005 mm. Ya. Jadi ini ya gambarnya kan. Ini alatnya ya.
terus baru ini ya, ini kabelnya ya. Nah baru di sini ada angkanya, berapa angkanya itu ya. Ini putar lagi, sorry, ini angkanya gini kok ya, ini angkanya, terus ini ada angka lagi. Nah ini, nah di sini kan ada tulisan 0,0 sampai 25 mm. Itu artinya skala terkecilnya 0 mm sampai 25 mm. Jadi mikrometer scope itu bisa mengukur paling lebar. Jadi kalau alatnya paling besar itu 25 mm. Nah, bawahnya ada 0,01 mm. Ini adalah skala terkecilnya. Jadi di alatnya itu sudah ada tertera. Beda kalau penggaris belum pasti ya, ada tulisan 0,1 cm. Itu mikrometer screw. Ya. Kita lanjutkan ke jangka sorong. Jangka sorong kemarin juga pakai alatnya ini. Ya, silahkan kalian utak-atik mainkan ini. Misalnya, nah di jangka sorongnya itu menunjukkan angka 8,65. Kalau jangka sorong itu cm ya. Nah, bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran jangka sorong? Melaporkan hasil pengukurannya adalah X sama dengan X0 plus minus delta X. X0 nya 8,65 cm. Sekarang delta X nya adalah setengah dari skala terkecil. Skala terkecilnya dari jangka sorong kita lihat di ujung. Jadi jangka sorongnya itu ada tulisan 0,05 mm ya. Jadi di bagiannya ini kan jangka sorong ya. Jangka sorong, oh gini aja langsung angka ya. Ini yang 0 1 2 3 4 5 1 2 3 5 10 gini ya. Jadi 8 itu di sekitar sini nih, baru angka 0 ya, terus angka berapa gitu. Nah, terus di sini ada 0,05 mm. Nah, ini adalah skala terkecil. Jadi setengahnya dari 0,05 berapa? 0,025 mm. Lihat ya, ini cm, ini mm. Kita laporkan hasil pengukuran jangka sorongnya. X sama dengan 8,65 cm plus minus 0,025 mm. Supaya bagus penulisannya, kita buat satu kata, satu satuan ya, cm atau mm. Kita buat yang cm saja. Jadi kalau 0,025 mm ke cm kan naik 1, hasilnya menjadi 0,0025. Sudah, berarti hasilnya 8,65 cm plus minus 0,0025 cm. Berarti gini menuliskannya, X sama dengan 8,65 plus minus 0,0025 kurung tutup cm. Nah, ini yang menuliskan hasil pengukuran dari jangka sorong ya. Jadi tadi alat penggaris, yang kedua mikrometer skrup, yang ketiga jangka sorong, itu adalah contoh-contoh dari pengukuran tunggal. Selanjutnya kita belajar tentang yang bagaimana untuk melaporkan hasil pengukuran yang berulang, artinya yang diulang-ulang. Maksudnya misalnya kita kalau mau membuat atau melaporkan hasil dari periode
suatu ayunan itu kan dibuat rata-rata waktunya, periodenya berapa. Nah, nanti melaporkan hasil pengukurannya bagaimana kita memakai bantuan Excel ya. Sekarang untuk yang pengukuran berulang. Nah, pengukuran berulang ini yang membedakan dengan pengukuran tunggal hanya pada ketidakpastiannya. Untuk pengukuran berulang, ketidakpastiannya ini ditulis dengan standar deviasi ya. Kalau tadi delta X-nya itu adalah setengah skala terkecil, kalau ini pengukuran berulang namanya delta X-nya itu adalah standar deviasi. Rumusnya adalah ini, SD sama dengan akar dari N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N kali N-1. Kalau kebanyakan di buku itu salah ya, itu N-nya ada yang 1/N gitu ya, itu salah. Yang benar ini akar dari N kali X min 1 akar dari jumlahan dari sigma X kuadrat dikurangi jumlahan X dikuadratkan per N kali N-1. N itu adalah banyaknya data. Jadi kalau kita lihat ini ada periode ayunan bandul dengan 5 kali percobaan ya. Ini percobaan pertama menghasilkan 6,66 sekon. Percobaan kedua 6,68 sekon, percobaan ketiga 6,91, percobaan keempat 6,77 sekon, percobaan kelima 6,87 sekon. Nah, ini berarti punya 5 kali percobaan, berarti N-nya adalah 5. Sekarang dibuat tabel sampingnya, itu kita buat tabel T kuadrat, artinya 6,66 ini dikuadratkan. Kalau pakai Excel itu kan ini selnya adalah C6 dipangkatkan 2 gini ya nulisnya. Hasilnya 44,3556. Terus yang 6,68 dikuadratkan menjadi 44,6224 dan seterusnya 5 data ini sampai 6,87 dikuadratkan menjadi 47,1969. Lalu kita buat lagi, di bawahnya ada tabel jumlahan periode. Jadi periode ini dijumlahkan, jadi 6,66 ditambah 6,68 ditambah 6,91 tambah 6,67 tambah 6,87, hasilnya adalah 33,89. Kalau pakai Excel bisa pakai formula sum ya, dari sel mana sampai sel mana itu jumlahan dari periode. Begitu juga yang jumlahan periode kuadratnya tadi, yang 44,3556 tambah 44,6224 dan seterusnya, itu hasilnya adalah 229,7559. Lalu di bawahnya jumlah, kita buat rata-rata periodenya ya, 6,7780. Jadi 33,89 kalau dibagi 5 itu hasilnya 6,7780. Nah, di bawahnya tabel rata-rata ini kita buat standar deviasi atau delta X-nya tadi pakai rumus ini. Akar dari N. N-nya adalah 5 ya. Terus sigma XI kuadrat itu artinya jumlahan dari X kuadrat atau T kuadrat. Jumlahan T kuadrat mana ini? 229,7559 ya. Jadi akar dari 5 kali 229,7559 dikurangi jumlahan X tapi dikuadratkan, berarti ini 33,89 dikuadratkan ya, per
N-nya 5 dikali 5 min 1 adalah 4. Kalau dibuat formulanya ini, akar itu kan square root ya, akar pangkat 2 berarti square root SQRT dalam kurung 5 itu tadi N-nya dikali D11 itu ini ya kan, 229,7559 dikurangi C11 itu 33,89 dipangkatkan 2 kan, sigma X kuadrat ya, sigma X dikuadratkan ya bacanya, dibagi atau per ya 5 dikalikan 4, hasilnya 0,1112205 ya. Itu mencari standar deviasi atau ketidakpastiannya. Nah, sekarang cara melaporkan pengukuran berulang. Ingat ya, tadi kalau pengukuran tunggal adalah X sama dengan X0 plus minus delta X. Delta X-nya adalah setengah skala kecil. Kalau X0 nya adalah skala yang terbaca pada pengukuran. Yang terakhir tadi jangka sorong 8,56 ya, plus minus 0,0025 cm ya, karena skala yang terbaca di jangka sorong 65 cm ya. Nah, kalau sekarang di pengukuran tunggal yang menjadi X0 itu adalah rata-ratanya. Ini kan 6,7780. Nah, ini rata-ratanya itu plus minus standar deviasi. Standar deviasinya 0,1112205. Nah, ini. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi, menuliskannya ini tidak semua angka. Jadi tidak 6,7780 plus minus 0,1112205, tidak seperti itu. Tapi dituliskannya, kita lihat kesalahan relatifnya. Jadi gini, kita cari dulu kesalahan relatifnya berapa gitu ya. Caranya, maksudnya kesalahan relatif sebentar. Maksudnya kesalahan relatif itu adalah seberapa salahnya kamu melakukan percobaan ini ya. Kan mesti misalnya kalau waktu periode ayunan bandul, waktu memencet stopwatch misalnya tidak pas 0 ya, sama dengan ayo kita mulai tek 1 detik, itu nanti bisa aja lambat yang mengayunkan atau melepaskan ayunan, ataupun lambat waktu memencet stopwatch. Jadi ada beberapa kesalahan. Nah, seberapa salahnya itu namanya kesalahan relatif. Caranya gimana? Kesalahan relatif itu adalah hasil pembagian standar deviasi ya, C13 dibagi C12 kali 100%. Jadi standar deviasi per rata-rata kali 100% itu namanya kesalahan relatif. Hasilnya adalah 1,64%. Artinya tadi 0,1112205 dibagi 6,7780 kali 100% itu hasilnya 1,64%. Oh, kesalahan relatifnya sebesar 1,64%. Nah, ini kita lihat di catatan. Jadi ada beberapa aturan. Ini, kalau kesalahan relatifnya mendekati 0,1%, itu pengukurannya berhak 4 angka penting. Ya, kalau kesalahan relatifnya 1%, berhak atas 3 angka penting. Kalau kesalahan relatifnya 10%, maka berhak angka atas 2 angka penting. Jadi semakin besar kamu melakukan kesalahan, artinya kan kesalahan relatifnya semakin besar persenannya, maka berhaknya melaporkan menjadi semakin sedikit, gitu ya. Saya ulangi, semakin besar kalian melakukan kesalahan dalam pengukuran, artinya kesalahan relatifnya akan semakin besar persenannya. Ini tidak ada yang 5% ya, maksudnya gini,
kelipatannya 0,1, 1, 10, 100 bisa 0, misalnya kalau kesalahan relatifnya 0,01%, berarti berhak atas 5 angka penting gitu ya. Nah, semakin besar kesalahan relatifnya, maka angka pentingnya nanti akan semakin kecil untuk melaporkannya. Di sini tadi 1,64%, dekat ke 1% atau dekat ke 10%? Kan dekat ke 1%. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya 4,64%, berarti tetap dekat ke 1%. Tapi kalau misalnya hasilnya 5,04%, ingat 5 itu dibulatkan ke atas, berarti dekat ke 10%. Ya, karena ini 1,64%, berarti dekat ke 1%. Berhak 3 angka penting. Apanya yang berhak 3 angka penting? Rata-ratanya ini. Rata-ratanya ini kan 1, 2, 3, 4, 5 angka penting ya. 6,7780 ini kan 5 angka penting. Ini hanya dilaporkan menjadi 3 angka penting. Berarti kan 6,78. Kenapa tidak 6,77? Karena di belakangnya 7 ada angka 8 ya. Gitu ya. Jadi 6,78. Itu melaporkannya seperti itu. Rata-rata plus minus standar deviasi. Rata-ratanya 6,78, kan 3 angka penting. Nah, 6,78 ini ada 2 angka di belakang koma. Jadi yang standar deviasinya juga pakainya 2 angka di belakang koma, menjadi 0,11 saja sekon sudah. Karena ini satuannya periode sekon, berarti ini juga periode yang dilaporkan adalah sekon. Jadi melaporkannya hasilnya adalah 6,78 plus minus standar deviasi. Karena periode yang dilaporkan itu 2 angka di belakang koma, berarti standar deviasinya juga 2 angka di belakang koma. Udah seperti itu ini ya, standar deviasi memakai rumus ini, akar dari ini. Ini akar dari n sigma xi kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan per n kali n-1 ini bisa kita buktikan apakah rumusnya ini benar dengan formula yang sudah di Excel. Ada formula yang di Excel itu namanya sama dengan stdef. Nah, baru kurung periodenya itu kita tarik gitu ya, dari C6 sampai C10. Jadi sama dengan stdef C6 sampai C10. Ternyata hasilnya sama, 0,112205. Oh, berarti rumus yang pakai akar itu kalau dibuat rumus di Excel hasilnya sama ya. Ini dengan ini sama. Ya, berarti terbukti ya rumus yang dipakai rumusnya yang ini, yang n-nya masuk. Ada yang buku yang n-nya di luar ini karena salah ya. Ternyata kalau dipakai Excel formulanya berbeda. Begitu. Selanjutnya ada latihan soalnya, nanti kita bahas bersama-sama.